Saya Andi Putra. Saya Lorenza Mulyati. Saya Ulla Agustin. Saya Gloria. Kami kali ini akan mewawancara dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan antara pekerja dan pengangguran di sekitar kami. Saksikan terus video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penggajian ada juga tapi kira-kira tuh kalau misalkan gaji dari ini atau ada sampingan lain terus kira-kira kalau misalkan kerja begini kan itu juga banyak tantangan ya pasti kira-kira apa jadi bang, sedikit aja. Kasih bang ya. Oke. Ya. Halo Kak. Iya, kedengeran nggak suaranya? Ya, kedengeran. Jadi Oke. aku dapat tugas nih dari guru ekonomi ya kan. Ini tuh terkait pekerjaan gitu-gitu kan. Nah, Ya. jadi itu kira-kira gimana Kak? Kakak kira-kira udah berhenti kerja tuh dari kapan Kak? Baru 5 bulan. Nah, 5 bulan ya. Itu karena apa tuh? Karena menikah. Oh, menikah ya. Terus Iya. kira-kira ada kesulitan gitu gak sih kalau ada nggak maksudnya ada niatan buat mencari pekerjaan lain kah gitu di sana atau gimana? Ada ya. Terus Ada. terus kira-kira kesulitan yang dialami itu apa sih buat nyari pekerjaan kayak gitu-gitu? Selama yang kakak cari di sini tuh kriteria sih. Kriteria ya. Kriteria yang yang dicari sama perusahaan. Terus kalau menurut kakak nih, kira-kira pendidikan itu berpengaruh nggak sih sama pekerjaan gitu-gitu buat mencari pekerjaan? Pengaruh. Pendidikan, keterampilan itu pengaruh. Pengaruh banget ya. Oke. Iya. Nah kan kalau dilihat-lihat kan sekarang banyak di luar sana yang mungkin pengangguran, entah dia karena pindah dari pekerjaan yang lama ingin mencari pekerjaan baru. Nah kira-kira itu dampak apa yang kira-kira pemerintah bisa bantu gitu untuk mengurangi pengangguran kayak gitu? Kalau menurut Bapak sih ya mendukung program kayak UMKM gitu. Oh, UMKM kan bisa untuk jadi usaha buat orang-orang misalnya dia yang nggak termasuk kriteria dari perusahaan tapi dia punya keterampilan sendiri, buka usaha sendiri, jadi entrepreneur gitu kan. jadi ya kayak mendorong buat melaksanakan UMKM gitu-gitu lah ya, program-program UMKM. Ya sih lebih membantu lah ya. Iya, program UMKM itu cukup membantu kok. Oke deh. Kira-kira kalau misalkan
banyaknya pengangguran di Indonesia ini kira-kira berpengaruh nggak sih sama Indonesia ini, kita kira-kira gimana? Kalau menurut kakak pengaruh ya. Pengaruhnya apa? Ya karena kan karena banyaknya pengangguran bisa menimbulkan banyaknya kriminalitas juga. Karena kan kebutuhan nggak tercukupi. Jadi orang biasa melakukan segala hal untuk mencukupi kebutuhan, ya kan? Iya benar juga sih. Jadi karena kebutuhan banyak, terus pekerjaan tidak ada, kriminal timbul gitu ya. Ya, salah satunya itu. Oke, jadi ya mungkin segitu dulu ya wawancaranya ya. Thank you ya Kak. Oke. Oke, sama-sama. Sukses terus. Bye. Semangat. Bye. Udah jadi matiin. Tenaga kerja dapat dibedakan melalui beberapa jenis berdasarkan kemampuan dan kualitasnya. Jika kita lihat dari kemampuan dan kualitas pekerja, maka tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terampil dan tidak terdidik. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini memperoleh kemampuannya dalam suatu bidang dengan cara menempuh pendidikan formal. Contohnya seperti dokter, arsitek, guru, pilot, pengacara, dan lain-lain. Yang kedua itu tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Contohnya itu seperti koki, mekanik, desainer, atau supir bus, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, atau bisa kita bilang pekerja kasar. Nah, kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil ini bekerja hanya mengandalkan tenaga saja, tanpa ada keunggulan lain. Contohnya seperti kuli bangunan, asisten rumah tangga, tukang gali kubur, buruh pabrik, petugas kebersihan, satpam, dan lain-lain. Itu saja dari jenis tenaga kerja. Bye-bye. Lalu di sini ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi sementara karena seseorang sedang dalam masa peralihan pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran struktural, yaitu terjadi ketika keterampilan pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga ada pengangguran musiman, jenis pengangguran yang terjadi karena pekerjaan hanya ada di musim tertentu. Yang keempat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terjadi ketika kondisi seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Yang kelima, pengangguran terselubung, yaitu kondisi ketika seseorang bekerja tetapi tidak produktif atau jumlah pekerja lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Yang keenam, ada pengangguran setengah menganggur, yaitu jenis ini terjadi jika seseorang bekerja kurang dari jam normal atau pekerja yang dilakukan tidak mencukupi kebutuhan hidup. Jadi ada perbedaan utama antara pekerja dan pengangguran dalam kasus yang diwawancarai, yaitu bekerja. Yang pertama, orang yang memiliki pekerjaan dan sedang bekerja pada suatu perusahaan, lembaga, atau bekerja sendiri. Yang kedua, mendapatkan penghasilan seperti gaji, upah, atau keuntungan. Yang ketiga, berperan dalam kegiatan produksi dan berkontribusi pada perekonomian. Yang keempat itu ada jam kerja jelas, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, yang kedua itu pengangguran. Yang pertama, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau bersedia bekerja. Yang kedua, tidak memiliki penghasilan tetap. Yang ketiga, tidak terlibat dalam kegiatan produksi sehingga tidak memberikan kontribusi ekonomi melalui tenaga kerja. Yang keempat, dapat terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan, keterampilan, atau faktor ekonomi lainnya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab utama terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan pasokan dan permintaan tenaga kerja. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah angkatan kerja yang terus menerus menambah setiap waktu. Yang kedua yaitu kesenjangan keterampilan.
di mana biasanya lulusan atau pencari kerja tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri modern seperti teknologi, manufaktur, dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang cepat. Tingginya pertumbuhan penduduk memberikan tekanan besar pada pasar kerja karena lebih banyak orang memasuki bursa kerja setiap tahunnya. Yang terakhir yaitu kurangnya informasi pasar kerja. Ketidakefektifan penyebaran informasi mengenai lowongan kerja membuat pencari kerja sulit menemukan pekerjaan yang sesuai dan perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang tepat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan usulan solusi atau kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah atau masyarakat. Usulan atau kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas SDM, berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, pembangunan infrastruktur merata, membangun dan memeratakan akses infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, telekomunikasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah dan mengurangi kesenjangan wilayah. Yang ketiga yaitu pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Melanjutkan dan mengoptimalkan program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT, dan bantuan langsung tunai atau BLT dengan didukung data yang akurat dan terintegrasi untuk menjamin efektivitas pengentasan kemiskinan. Yang keempat yaitu mendorong UMKM, memberikan akses modal yang lebih mudah, mendampingi usaha dan intensif bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong ekonomi lokal.